Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Injil Matius, bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan bab 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini, kita berbicara tentang kerendahan hati. Sekali lagi, kita berbicara tentang kerendahan hati. Dalam bacaan hari ini Tuhan berfirman, kalau engkau berdoa, janganlah engkau berdoa seperti orang munafik. Kalau engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan jangan muram mukamu. Ketika engkau memberi sedekah, apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa maksud dari firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang rendah hati dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, baik untuk kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan diri kita sendiri, hendaknya kita lakukan karena lahir dari kedekatan kita, keintiman kita dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya dipuji atau dilihat orang. Jika motivasi kita demikian, ketika kita tidak dipuji oleh orang lain, kita mulai marah-marah. Ketika motivasi kita demikian, maka iman kita semakin kendor ketika kita tidak dipuji oleh orang lain.
Kalau kita melakukan untuk dipuji oleh orang lain, kita menjadi marah. Ketika perbuatan baik kita tidak dihargai dengan ucapan kata terima kasih. Apakah ini yang kita cari? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik yang kita lakukan hendaknya lahir dari kedalaman relasi kita dengan Allah sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan menyadarkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki di bumi ini, semuanya hanya merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Semuanya hanya bersifat sementara. Maka marilah kita mohon rahmat kerendahan hati agar kita mampu melakukan semuanya dengan satu tujuan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bukan supaya untuk kita dipuji atau dilihat oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan orang yang merasa diri berdosa menjadikan dia pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mampu memahami kelemahan dan penderitaan orang lain. Sedangkan kekurangan orang yang menganggap dirinya hebat dan suci akan menjadikan dia pribadi yang sombong dan tertutup bagi orang lain. Maka kehebatan seseorang, kesucian seseorang, kekudusan seseorang bukan dilihat dari seberapa dekat dia berdoa setiap hari dengan Tuhan. Kesucian seseorang bukan diukur dari bagaimana cara dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi kekudusan dan kesucian itu diukur dari bagaimana cara orang memperlakukan orang lain dalam kehidupannya, dalam tutur katanya, dalam perbuatannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita memiliki kerendahan hati, menjadi pribadi-pribadi yang tulus untuk melayani Dia tanpa embel-embel apapun juga dalam kehidupan kita. Gak perlu dipuji orang. Agar Bapa kita yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tambahkanlah iman kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam kehidupan kami. Agar kami tidak mencari kesombongan diri kami, tetapi belajar daripada-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi semua orang yang membutuhkan Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.